keponakan itu juga termasuk ahli waris. Karena sebagian besar masyarakat kita taunya waris itu cuma anak. Sehingga yang ditanyakan kepada Ustadz, Ustadz ada orang meninggal ini nggak punya anak. Diam. Padahal masih banyak ahli waris yang lain. Ketika cuma punya anak perempuan yang harusnya ada yang asabahnya adalah saudara ataupun paman, kemudian dia diam saja. Ketika katanya, saudara ada tidak? Ada Ustaz, cuma nggak tahu kemana. Cari dulu. Paman? Paman udah meninggal. Sepupu? Anaknya paman? Ada Ustaz, tapi jauh mereka. Cari, mereka juga ahli waris. Jadi ternyata pembagian waris ataupun urusan waris ini juga erat kaitannya dengan silaturahim. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim antara kerabat-kerabat kita. Yang kedua, sebab yang kedua seseorang bisa menjadi ahli waris adalah karena hubungan pernikahan. Karena hubungan pernikahan. Dan marilah kita lihat beberapa ketentuan ataupun beberapa kasus persoalan yang berhubungan dengan sebab yang kedua ini. Yang pertama, hubungan waris yang terjadi gara-gara hubungan pernikahan hanya berlaku antara suami dan istri. Maksudnya, suami meninggal, istri pasti dapat. Istri meninggal, suami pasti dapat. Tidak ada hubungannya dengan selain mereka, yaitu tidak ada yang namanya ahli waris adalah mertua, menantu, ipar. Mereka bukan ahli waris. Karena adanya hubungan pernikahan dengan anaknya, dengan saudaranya. Walaupun biasanya dalam masyarakat mereka lah orang yang paling ribut. Ya kan? Yang paling ribut biasanya, tapi mertuanya, Ustaz. Tapi iparnya itu yang paling ribut, paling bersikeras untuk mendapatkan warisan. Gara-gara adiknya meninggal, yang meninggal adalah suami adiknya yang orang kaya raya. Ini biasanya yang terjadi. Gak usah ribut Anda, karena Anda bukan ahli waris. Ahli waris cuma terjadi antara suami, istri. Ini poin yang pertama. Poin yang berikutnya adalah, suami dan istri ini yang bisa mewarisi harta dari salah satu mereka kalau ada yang meninggal, tidak pernah terhalangi untuk mewarisi. Maksudnya, kalau yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu tentang nasab, nasab itu dia ahli waris, tapi ternyata nggak bisa mewarisi gara-gara terhalangi. Sepupu itu maksudnya anaknya paman, putranya paman. Dia dalam urutan ahli waris, dia ahli waris. Dia ahli waris saya. Saudara saya, dia ahli waris saya. Ponaan saya, ya, anaknya saudara saya ini, dia ahli waris saya kalau saya meninggal. Tapi kalau saya meninggal, belum tentu dia mewarisi. Kenapa? Terhalangi oleh ahli waris yang lain, yang lebih dekat kepada saya. Contohnya, ya anak saya misalnya. Saya punya anak laki-laki, maka saudara saya tidak mewarisi. Apakah dia bukan gara-gara dia ahli waris? Dia ahli waris, tapi terhalangi. Paman, saya punya paman, saya punya anak laki-laki misalnya. Atau saya punya paman, saya nggak punya anak laki-laki, tapi saya punya saudara laki-laki. Paman saya secara urutan ahli waris, dia ahli waris. Tapi karena saya punya saudara laki-laki ini menghalangi paman saya untuk mewarisi dari saya. Ini yang dikatakan dengan penghalang. Nah, untuk suami istri tidak ada yang menghalangi mereka untuk saling mewarisi.
Yang ada mengurangi. Bedakan antara menghalangi dengan mengurangi. Maksudnya apa? Kalau si suami punya anak, sudah punya anak, maka istri ketika dia meninggal, istrinya dapat 1/8. Terkurangi. Kalau si suami tidak punya anak, si istrinya kalau dia meninggal, suaminya meninggal, dapat 1/4. Tapi tetap dapat. Mau dia punya anak, anak laki-laki, mau dia masih ada orang tua, ibu, bapak, mau ada saudara, istri tetap dapat. Istri yang meninggal, suami tetap dapat. Tidak ada yang menghalangi mereka. Nah, berarti kalau terjadi kasus istrinya meninggal, tapi nggak dapat apapun dari harta peninggalan istri, sedikit pun nggak dapat, berarti ada maling di keluarganya istri. Sudah, itu aja. Seperti ada kejadian, Ustaz, ada seorang teman saya tuh nangis-nangis Ustaz. Istrinya itu dia melihat sendiri, penghasilan istrinya itu dia beli emas batangan yang kecil-kecil. Setiap dapat penghasilan dia beli emas, kaleng. Celengin emas. Kemudian istrinya sakit, meninggal. Dicari-cari, kaleng itu di kamarnya, di rumahnya, nggak ada. Kemana? Ya mungkin diambil tuyul mungkin ya. Tuyul yang berambut gondrong kan gitu ya, siapa tahu. Nggak ada. Dan nggak dapat sedikit pun dia dari emas tersebut. Nah di sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa menguasai harta anaknya sehingga menzolimi menantunya ketika anaknya meninggal, maka ya siap-siaplah mendapatkan pertanggungjawaban di hari akhirat. Itu bukan uang Anda, walaupun dia itu bukan uang Anda semuanya, walaupun dia adalah anak kandung Anda, tapi ada hak menantu Anda, ada hak suami ataupun istri anak Anda di dalam harta tersebut. Ya, jadi pasti mewarisi, cuma bagiannya mungkin terkurangi gara-gara ada anak. Poin yang ketiga, hubungan waris antara mereka, suami dan istri ini, karena hubungan pernikahan, cukup dengan akad saja. Cukup dengan akad nikah saja. Maksudnya apa? Maksudnya tidak perlu harus mereka pernah berhubungan suami istri. Jadi ada dalam fikih hukum-hukum yang berkaitan dengan sekedar akad saja sudah harus gini. Tapi kalau belum ada hukum dalam fikih, baru berlaku hukum ini kalau sudah terjadi hubungan suami istri. Seperti mahar misalnya, mahar itu kapan wajib diserahkan separuh, kapan wajib diserahkan semuanya, itu ada hubungan eratnya dengan sudah berhubungan suami istri atau belum. Hanya sekedar akad atau sudah berhubungan suami istri. Itu erat kaitannya dengan hal tersebut. Tentang istri yang ditalak 3, kemudian suami pertamanya mau balik lagi. Nah ini erat kaitannya dengan si istri ini menikah dulu dengan orang lain, dan erat kaitannya dengan hubungan harus mereka sudah pernah berhubungan suami istri. Tidak cukup hanya sekedar dengan akad saja. Jadi dalam hubungan pernikahan ada hukum-hukum yang berkaitan dengan cukup akad, ada hukum-hukum yang berkaitan tidak cukup akad, harus sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, untuk hubungan waris, yang pertama tadi, cukup hanya sekedar akad. Mereka sudah berhak untuk saling mewarisi. Ingat kata-kata saya, saling mewarisi. Mati salah satu, yang lain mewarisi, mati yang lain, yang salah satunya mewarisi. Nah, ini yang sangat perlu kita terangkan kepada masyarakat. Karena
biasanya banyak terjadi kezoliman dalam hal ini. Apa itu? Dizolimi oleh orang tua yang meninggal tersebut, mempelai yang meninggal tersebut. Contoh, terjadi akad nikah, kemudian di masjid misalnya akad nikahnya, kemudian pulang naik bareng, naik motor bareng, naik mobil bareng, yang biar nampak romantis, ternyata tabrakan. Tabrakan, istrinya meninggal, suaminya selamat. Maka si suami berhak mendapatkan separuh hartanya istri. Hartanya istri yang didapatkan dari dulu, dikumpulkan, dari dulu dia tabung. Si istri punya motor, si istri punya kos-kosan misalnya. Maka seluruhnya dari itu separuh berhak untuk si suami. Padahal mereka baru melakukan akad saja. Bapaknya baru mengatakan uzawwijuka, dia baru mengucapkan qabiltu. Kemudian baru keluar 5 menit tabrakan, meninggal. Nah, ini biasanya nanti orang tuanya si laki perempuan ini rawan, anak katakan rawan, bukan pasti, rawan terjadi kezoliman. Tidak dikasih sedikit pun suaminya. Dan alasan apa? Kamu kan belum ngapa-ngapain anak saya. Kamu kan belum ngerawat apapun anak saya, belum memberikan nafkah pada anak saya, belum ini anak saya. Ngapain kamu dapatkan harta? Anak saya sudah puluhan tahun sama saya. Ya udah, harta dia tuh saya semuanya. Nggak dikasih sedikit pun, atau cuma dikasih kompensasi 3 juta. Setelah harta anaknya mungkin ada 700 juta. Berhak 350 juta. Ayo, siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan? Nah, ya kita semua turut berbelasungkawa, kita semuanya sedih. Ini setelah kita lihat bagi waris, kamu dapat bagian 350 juta uang dari anak saya. Si suami ini kira-kira apa ini? Dari sedih menjadi bisa nikah lagi gitu. Itulah hukum. Itulah hukum. Jangan Anda yang cuma menguasai semuanya harta anak saya, kamu belum menikahi sedikit pun, belum merawat, belum apa, masa sudah dapat harta anak saya? Itulah hukum. Cukup dengan sekedar akad. Dapat separuh harta istri. Si istri juga seperti itu. Bila meninggal, suaminya yang meninggal karena belum punya anak, maka si istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta suaminya. Baru hanya sekedar akad. Nah, inilah yang Anda sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar bisa memaklumi, memahami hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal waris. Tunjukkan keridhaan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah kepada seseorang, pada orang lain, haknya dia. Dia nggak minta, tapi itulah haknya dia. Kita baru tahu dia menggugurkan hak kalau dia mengatakan nggak usah pak, selesai sudah. Tapi kalau dia cuma diam saja nggak tahu misalnya, ya kita tetap harus memberikan nina separuh daripada harta putri saya, ya, mantan mendiang istri kamu yang barusan meninggal, harus, itulah hak dia. Yang lain itu hak Anda, orang tua, ataupun kalau si istri ini sudah punya anak sebelumnya dari suami sebelumnya, dia janda misalnya, ada lain, namun suaminya tetap mendapatkan bagiannya. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, antara suami dan istri tetap saling mewarisi selama masih ada hubungan suami istri walaupun sudah cerai. Ini poin ini coba tolong diperhatikan dengan seksama. Antara suami istri masih saling mewarisi selama masih ada hubungan suami istri walaupun sudah cerai. Kok bisa Ustaz hubungan suami istri tapi
sudah cerai. Ini berlakunya pada talak 1 dan talak 2 sebelum selesai masa iddah. Talak 1 dan talak 2 sebelum selesai masa iddah, maka masih ada keterikatan hubungan suami istri mereka, antara mereka. Apa buktinya? Buktinya si suami kalau mau rujuk tinggal bilang saja. Dan si istri tidak boleh menolak. Orang tua istri juga tidak boleh menolak. Kenapa? Untuk apa ditolak? Kenapa nggak boleh menolak? Karena dia masih istri saya, Pak. Memang dicerai. Tapi belum selesai masa iddah, dia masih istri saya. Ketika saya bilang, "Dek, pulang. Saya rujuk." Nggak boleh kamu jawab, "Nggak ridho saya." Nggak ada hubungannya. Seseorang yang tidak perlu ridhonya, itu tidak ada hukum yang berkaitan, tidak ada konsekuensi hukum yang berkaitan dengan ridho kamu. Seperti talak. Suami mengucapkan talak ke istrinya, istrinya mau ridho atau tidak, bapak istrinya mau ridho atau tidak, talak tetap jatuh. Ketika suaminya bilang saya mau rujuk, dia ridho atau tidak, rujuk tetap terjadi. Bapaknya ridho atau tidak, rujuk tetap terjadi. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu masih ada. Beda kalau selesai masa iddah, maka di sini perlu akad baru. Kalau perlu akad baru, berarti perlu ridho antara wali dan mempelai perempuan. Kalau enggak ridho, enggak jadi. Nah, ini yang harus kita pahami tentang masalah ikatan suami istri. Di antaranya adalah ketika sudah terjadi talak. Masih ada keterikatan dalam masa iddah. Makanya dalam masa iddah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna." Tidak halal bagi seorang laki perempuan menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya. Apa maksud ayat ini? Karena iddah seorang wanita itu berkaitan dengan haid dulu. Haid kan terjadi dalam rahim juga. Dan berkaitan dengan janin yang ada dalam rahim. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan haid wanita itu hanya bisa kita tahu gara-gara ucapan wanita tersebut. Kita tahu, kamu suci. Iya. Oh, nggak percaya, coba. Bisa nggak perempuan bilang, kamu lagi haid ya? Iya. Ah, nggak percaya. Gimana kita bilang nggak percaya yang haid dia? Yang tahu haid dia. Emang tuh mau memeriksa? Kamu udah suci? Sudah. Ah, nggak percaya. Gimana kita nggak percaya? Maka Allah mengatakan, nggak halal bagi seorang wanita menyembunyikan. Apa maksud menyembunyikan? Terkadang ada wanita yang sudah selesai haid 3 kali, tapi dibilang baru 2 kali. Pura-pura belum selesai masa iddah, biar masa iddah panjang. Padahal sudah selesai. Si suami nggak boleh rujuk lagi. Nggak sah dia rujuk. Harus akad baru. Tapi si istri bilang, belum apa-apa mas, belum selesai masa iddah kok. Ataupun dia belum selesai masa iddah, dibilang sudah selesai. Sudah selesai mas, sudah 3 kali haid saya. Nggak bisa rujuk lagi. Tujuannya apa? Biar dia bisa nikah sama laki-laki lain. Menikahlah dia dengan sama laki-laki lain, padahal statusnya masih istri dari suami yang tadi. Haram. Gara-gara apa? Menyembunyikan isi rahimnya. Ini ya, butuh kejujuran seorang wanita dalam masa iddah, karena tahu haid atau tidak cuma dari ucapan wanita. Seperti kata guru agama saya dulu waktu saya SMA. Ini ada murid perempuan ini setiap pelajaran agama disuruh ngaji selalu bilang, lagi haid pak, lagi haid pak. Ini bener nggak ini? Jangan emang nggak bisa ngaji tapi bilangnya malu gara-gara nggak bisa ngaji,
lagi head Pak, nggak boleh baca Al-Quran, lagi head Pak, nggak boleh baca Al-Quran. Lebih sepanjang saya ngajar dia head terus. Ya, Allah alam itu. Tapi mau bilang apa? Guru agama mau bilang apa? Emang mau memeriksa dia? Ya sudah, dari ucapan dia saja. Ada juga kejadian di kontingennya saya ketika tingkat provinsi MTQ, sudah giliran dia tuh tampil nanti malam, wanita ini kemudian datang bulan. Kemudian dia nggak ikut diskualifikasi. Gara-gara, nah, tapi tahu dari mana? Apakah gara-gara dia takut nggak tampil? Tapi dia bilang saya sudah lagi datang bulan. Ya sudah, kita percaya saja. Makanya Allah SWT mengatakan, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Nggak halal. Karena ada hubungan-hubungannya, hubungan boleh rujuk, boleh menikah lagi, selesai masa iddah, masih saling mewarisi. Itu semua hubungannya itu gara-gara ucapan si istri, sudah selesai haid atau tidak, ada janin atau tidak, ada hamil atau tidak, gara-gara ucapan dia. Nah, jadi di sini juga terkadang banyak terjadi kezoliman dari orang tuanya salah satu mempelai. Yang biasanya banyak terjadi adalah dari orang tuanya si istri. Bayangkan Pak, anak putrinya Bapak dicerai oleh suaminya, dibawa pulang ke rumah Bapak, benci kan? Benci, pasti bencilah. Walaupun kita tahan misalnya benci, kemudian dia sudah dibawa pulang ke rumah kita, kemudian si laki-laki ini, suaminya anak Bapak ini kemudian pulang. 1 bulan, kemudian anak Bapak sakit, meninggal. Berarti datang dia, Pak, ngapain kamu sini? Minta warisan Pak. Kira-kira apa ucapan Anda? Ayo, Anda sekarang lagi menghadapi seorang dengan dengan ikhlas memberikan hak sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala, atau emosi. Kamu sudah menceraikan anak saya, begitu dia meninggal minta warisan lagi. Saya bukan minta Pak, itu punya saya itu Pak. Saya bukan minta ngemis ke Bapak, minta uangnya dia. Itu uang saya, itu sudah jadi harta saya Pak, itu hak saya. Nah, dia tahu istrinya pakai kalung, dia tahu istrinya punya cincin, punya gelang, dia tahu bahwa uang saya tahu, punya bisnis online, jualan online, dia tahu. Buku rekeningnya dibawa sama suami istrinya ketika dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Cuma meninggal sebelum selesai masa iddah. Pak, minta Pak, berapa? 1/4-nya Pak. Karena kita punya anak, karena dia punya anak, dia saya cuma dapat 1/4-nya. Ayo. Ada yang mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Hah? Atau kita cuma bilang, wah, pemerintah tidak menegakkan hukum Allah. Ayo, ini tuh hukum Allah di keluarga Anda ini. Hukum Allah pada diri Anda. Anda maling, ini korupsi nih. Nah, kalau Anda tidak memberikan, ini adalah korupsi. Karena itu hak orang lain. Nah, begitu juga si istri. Suaminya habis ngantar dia diantar ke rumah orang tuanya gara-gara dicerai, suaminya pulang tabrakan. Si istri senang sekali itu. Udah dicerai, tabrakan. Uangnya tetap dia dapat. Nah, ini yang Anda katakan, mungkin orang tua merasa kalau sudah cerai, sudah bukan suami lagi. Nah, ini yang banyak terjadi biasanya adlnya wali terhadap putrinya. Adl itu adalah sikap seorang wali yang melarang putrinya ataupun kakaknya, intinya yang wanita yang dia jadi walinya, melarang untuk menikah ataupun rujuk dengan pasangannya. Gara-gara apa? Gara-gara kemarahan. Pak, saya mau rujuk anak Bapak. Enggak boleh. Adl, haram ini. Karena dia adalah suami dari anak Anda. Itu juga, Pak, saya minta warisan. Enggak ada warisan bagi kamu. Haram. Karena dia adalah masih statusnya suami dan berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, makanya Anda kalau ditanyakan tentang ini,
istrinya mana? Udah dicerai, Ustaz. Kapan dicerai? Nah, terkadang nanya seperti itu. Kapan? Oh, sudah lama, Ustaz. Sudah 2 tahun yang lalu. Oh, alhamdulillah aman. Aman kenapa? Ya sudah, pasti selesai masa iddah. Tapi kalau udah dicerai Ustaz sebelumnya, Ustaz. Kapan cerai? 1 bulan yang lalu, Ustaz. Ah, ini rawan ini. Talak berapa? Talak 1, Ustaz. Baru 1 bulan ya, panggil. Dia dapat. Nah. Jadi, berarti orangnya, oh, masa dapat, Ustaz? Kan sudah dicerai oleh anak saya. Dapat. Tanya sama dia, udah selesai masa iddah atau belum? Kalau Anda tidak mau nanya itu, saya nggak akan menyelesaikan waris ini, karena ada kezoliman di dalamnya. Terkadang ada orang kan, ketika mau diselesaikan masalah warisan, tanyanya ada alternatif lain nggak, Ustaz? Pernah saya itu diundang ke sebuah keluarga, duduk bareng, disuruh selesaikan masalah waris. Ada yang nggak ridho, tanya ke teman saya, apa, temanmu itu bilang saya nggak dapat waris. Emang nggak ada alternatif lain, Pak? Sejak saat itu saya nggak akan pernah mau diundang untuk menyelesaikan waris ke rumah seseorang menghadapi banyak orang, nggak mau. Kalau kamu mau tanya waris, tanya sendiri sini. Hitung-hitungan nih, selesaikan itu. Adapun nanti meyakinkan keluarga kamu, bapak ini meyakinkan yang itu bukan urusan saya. Nah, capek-capek saya yakinkan, saya jadi bumper. Kalau keluarga Anda marah-marah, saya jadi bumper. Anda dapat miliaran, saya cepat dapat 200.000 rupiah. Gak akan itu seperti itu. Sudah, kalau mau tanya hukum, mana? Siapa? Nih, saya catat ini. Urusan kamu meyakinkan dia, kenapa nggak dapat, dia, ya, itu urusan kalian. Saya nggak mau. Kalau masih debat juga, ke pengadilan, bukan ke saya. Karena kita sedang menghadapi siapa ini? Orang zolim. Orang yang beda kalau orang yang ya apa nggak tahu, kita pahamkan Al-Quran sami'na wa ta'na. Dia sudah tahu, kita terangkan sudah tahu, tapi dia tetap zolim, mau menguasai harta. Emang itu kan urusan pengadilan sudah itu. Bukan Ustadz malah dizolimi nanti urusannya. Nah, dalam masalah talak ini juga ya, berhati-hatilah wahai para laki-laki. Jangan gampang-gampang mengucapkan kata-kata talak karena hanya ingin bermain-main dengan masa iddah. Ada kejadian laki-laki dan perempuan cekcok ya, tapi nggak parah cekcok. Istrinya lagi hamil muda. Tapi kemudian kalau kata-kata istrinya keluar, kalau gitu cerai aja, Mas. Nah, si suaminya tahu istrinya lagi hamil, akhirnya dia ucapkan kata-kata cerai. Dalam bayangan dia apa? Saya ucapkan sekarang, masa iddahnya masih panjang kok, masih 6 bulan kok. Karena melahirkannya 9 bulan, masih 6 bulan kok. Gampang kok nanti itu. Berangkat sholat dia di masjid. Pulang-pulang istrinya keguguran. Gimana? Selesai. Itu bukan istrimu lagi. Karena sudah keguguran, sudah keluar dari rahimnya, maka dia bukan istrimu lagi, sudah kembalikan ke orang tuanya, kamu nggak boleh rujuk lagi, nikah dari awal lagi. Kira-kira apa ucapan si suami ini kepada mertuanya, kira-kira apa? Hanya gara-gara bercanda. Bercandanya gara-gara mengira gampang rujuk. Masa rujuk masih panjang. Ya, berhati-hatilah dalam hal seperti ini. Baik. Kemudian poin yang berikutnya adalah yang tadi boleh masih saling mewarisi ketika talak 1 dan talak 2. Adapun talak 3, talak bain, maka itu bukan lagi suami istri. Berarti kalau bukan lagi suami istri, tidak lagi saling mewarisi. Jadi di sini dapat kita ketahui hubungan antara suami istri ada mantannya. Mantan suami, mantan istri itu tidak mewarisi lagi. Namun hubungan antar nasab
tidak ada mantannya. Tidak ada namanya mantan anak, walaupun dia tidak di dalam tidak dalam perawatan kamu, dia ikut mantan istrimu, dia tetap anakmu. Yang itu mantan istrimu. Walaupun dia ikut bapak barunya, suami dari ibunya, ataupun dia ikut ibu tirinya, yaitu istri dari bapak kandungnya. Kalau Anda meninggal, dia tetap mewarisi karena dia adalah anakmu. Kalau dia meninggal, kamu tetap mewarisi karena kamu adalah ibunya. Jadi tidak ada namanya mantan dalam masalah nasab. Namun ada mantan dalam masalah pernikahan, dalam hubungan pernikahan, yaitu antar suami dan istri. Inilah syarat yang kedua, seorang bisa menjadi ahli waris, yaitu hubungan pernikahan. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, seseorang bisa menjadi ahli waris adalah hubungan wala. Hubungan wala ini adalah hubungan seorang mantan tuan dengan mantan budaknya. Makanya ini jarang dibahas, ataupun memang sudah tidak dibahas lagi gara-gara sekarang tidak ada budak. Ya. Seorang yang pernah punya budak, saya punya seorang budak, kemudian saya bebaskan dia. Maka sekarang saya dengan dia ada hubungan wala. Ini istilah sudah. Kalau saya ditanya wala itu apa saja, wala itu sudah istilah, hubungan antara budak yang dibebaskan dengan tuannya, mantan tuannya ini. Apa hubungan walaknya ini? Yaitu saya sekarang termasuk ahli warisnya dia. Masuk ahli warisnya dia. Secara hubungan wala. Masalah mewarisi atau tidak, itu ada urutan-urutannya. Sudah saya katakan, yang penting saya ahli warisnya dia. Mewarisi atau tidak, kalau dia benar-benar meninggal nanti, itu ada urutan-urutannya. Nah, misalnya dia meninggal, dan sudah kemudian saya bebas, bisa cari uang sendiri, jadi pengusaha, kemudian belum menikah, meninggal, maka, dan bapak dan ibunya sudah meninggal, saudara-saudaranya sudah meninggal duluan, maka seluruh hartanya saya kuasai. Kenapa? Karena saya adalah al-sobah. Ya, ini dinamakan dengan hubungan wala. Baik, inilah 3 sebab seseorang bisa menjadi ahli waris, yaitu hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan wala. Poin yang berikutnya tentang syarat-syarat mewarisi. Kalau tadi sebab menjadi ahli waris ada 3, sekarang syarat-syarat pewarisan ada 3 juga. Yang pertama adalah pewaris benar-benar sudah diketahui sudah mati. Pewaris benar-benar diketahui sudah mati. Yang kedua, ahli waris benar-benar masih hidup. Dan yang ketiga, syarat pewarisan adalah tahu cara ataupun hukum pembagian warisan. 2 yang pertama ini berkaitan dengan rukun waris tadi, rukun waris. Apa rukun waris? Ada yang meninggal, pewaris meninggal, ahli waris masih hidup, dan ada harta. Nah, yang pertama dan yang kedua ini, pewaris meninggal, ahli waris masih hidup, tambah dengan syarat. Syarat 1, syarat 2 tadi. Apa itu? Benar-benar sudah meninggal.
Kok bisa Ustaz? Tadi bilang meninggal lah cukup kena ada benar-benarnya. Karena ada kasus nanti, ada kasus. Benar-benar sudah meninggal. Ahli waris benar-benar masih hidup. Adapun syarat yang ketiga ini berhubungan dengan si pembagi waris. Maka kalau ada kasus waris, agar tercapai syarat pewarisan sesuai dengan syariat, maka carilah orang yang benar-benar tahu cara bagi warisan. Jangan sampai kita datang ke seorang tokoh, kita anggap dia orang ahli, Pak gini-gini Pak, alah kalian bagi aja lah, sesuai kalian keridhaan kalian. Alah berarti nggak paham. Nggak paham, bilang aja Pak, nggak paham Pak. Nah, nggak usah bilang kata-kata politis. Itu kan supaya agar kalian sama-sama tidak ribut, kalian bagilah sesuka dengan kalian. Yang penting kan sama-sama ridho. Alah bilang aja Pak, nggak bisa waris. Jujur aja lah, gitu. Lebih baik bilang wallahu a'lam, tanyakan sama orang lain daripada ucapkan seperti ini. Maka jangan tanya orang seperti itu. Carilah orang-orang yang bisa memang menyelesaikan warisan. Dan ya kita tahu dari hadis Rasulullah SAW, sedikit orang yang bisa seperti itu. Baik, mari kita lihat poin yang pertama dan yang kedua yang berhubungan dengan ahli waris dan pewaris tadi. Di beberapa kasus yang disebutkan oleh para ulama. Kasus yang pertama yaitu yang dinamakan dengan mati bareng. Mati bareng. Gimana mati bareng? Ya, yang sudah kita dapati mereka meninggal. Dan kita tidak tahu siapa yang mati yang pertama. Namun jelas kita tahu, ini nggak mungkin mereka mati dalam detik yang sama, nggak mungkin. Tenggelam misalnya. Mereka naik kapal, naik feri, tenggelam. Pastilah mati ya, kalau bukan anaknya duluan yang mati, ya bapaknya duluan yang mati. Namun kita tidak tahu, punya dapatnya mereka keduanya sudah mengapung, sudah meninggal. Kebakaran rumah. Pastilah yang mati duluan tuh pasti kita tahu siapa, pasti ada. Cuma kita nggak tahu. Tenggelam, kebakaran, tanah longsor, tabrakan, dan lain sebagainya. Maka di dalam hal ini para ulama membahasnya dalam fikih yang dinamakan dengan al-mautul jama'i. Mati secara berjamaah. Mati bareng. Nah, dalam hal ini juga ada khilaf para ulama, apakah mereka saling mewarisi atau tidak. Maksudnya apa saling mewarisi? Begini. Seorang bapak ya punya pekerjaan, punya pengusaha, dia punya anak 3. Anak yang pertama juga pengusaha, sudah menikah. Bapak pengusaha, punya anak, punya istri. Anaknya yang pertama pengusaha, punya anak, punya istri. Yang mana kalau bapaknya meninggal duluan, si anak pertama dapat, anak kedua dapat, anak ketiga dapat. Kemudian si anak kedua ini meninggal, si anak yang pertama ini meninggal, maka harta yang dia dapat dari bapaknya ini diwarisi oleh istrinya dan anak-anaknya. Ini kalau bapaknya meninggal duluan. Kalau anaknya meninggal duluan, bapaknya dapat 1/6. Istrinya dapat, anaknya juga dapat. Saudaranya nggak dapat. Kalau anaknya, kalau dia punya, saudaranya nggak dapat. Kalau siapa? Anaknya meninggal duluan. Kemudian si bapaknya meninggal. Maka yang harta yang pernah didapatkan dari anaknya ini, maka akan didapatkan oleh anak saudara-saudaranya itu lewat bapaknya ini. Ini kalau kita tahu siapa yang meninggal duluan. Ternyata kita dapatkan kedua-duanya sudah meninggal. Maka apakah masih ada saling mewarisi antara mereka? Pendapat yang kuat dari pendapat ulama, itu pendapat jumhur, tidak. Jadi silakan harta si bapak ini untuk ahli warisnya saja selain dia. Kan dianggap dia juga mati bareng. Dan dia, si anak ini, ketika dia yang didapatkan meninggal ini, juga harta dia diwariskan oleh ahli warisnya dia.
selain bapaknya ini. Kenapa kita nggak kasihkan harta anak untuk si bapak juga seperenam, harta si bapak ke anaknya juga sebagai asabah? Jawabannya, karena tidak terpenuhi syarat mewarisi. Apa itu? Tidak jelas siapa yang mati duluan. Tidak jelas siapa yang masih hidup berikutnya. Sehingga kita tidak bisa tahu siapa pewaris, siapa ahli waris. Ya sudah, berarti mereka mereka mewariskan kepada ahli waris mereka sendiri tanpa saling mewarisi antara mereka berdua. Kalau suatu saat kita tahu, Ustaz, berarti kita terapkan yang kita tahu itu. Kenapa kita terapkan yang tadi? Gara-gara kita tidak tahu. Sedangkan syaratnya adalah benar-benar tahu. Makanya dalam hal ini kalau hartanya banyak ya, kalau hartanya sedikit ngapain gitu. Bapaknya punya harta triliunan. Si pengusaha perempuan ini juga punya harta triliunan. Ini kalau kita nggak saling bagi, ini anaknya nggak dapat dari sini nih, anak-anak yang lain. Maka yang seperti ini mari kita datangkan ke tim forensik. Nah, tim forensik tolong teliti di antara dua ini ketika meninggal tenggelam ini, siapa kira-kira yang mati duluan. Datanglah tim forensik, kemudian dikaji, oh ini yang mati duluan. Karena paru-paru dia lebih cepat membusuk, karena gini, berarti dia ini meninggal 10 menit sebelum ini. Ketahuan kan? Nah, berarti apa istilahnya? Si kakak meninggal duluan. Berarti hartanya si kakak bisa dapat untuk bapak. Karena bapak sudah meninggal, kita dapat untuk kita. Dari mana kok Anda bisa mengatakan seperti itu? Setelah dikatakan oleh tim ahli. Dari situlah saya bisa. Gitu juga dengan kebakaran misalnya. Oh, pusat kebakarannya di sana. Bapaknya tidur di sana. Ketahuan gosongnya di sana. Anaknya di sana. Berarti pasti matinya yang itu dulu. Yang itu mati belakangan. Siapa yang tahu seperti itu? Tim ahli ataupun dengan tim forensik. Apakah bisa dikatakan kita jadikan perkataan di pedoman? Bisa. Itulah yang dinamakan dalam pengadilan yang dinamakan dengan saksi ahli. Jadi dalam istilah peradilan pengadilan qadha juga dikatakan dengan saksi ahli. Nah, dikatakan juga di sana saksi ahli, yaitu hakim hakim itu tidak perlu menjadi orang yang serba tahu, wawasannya luas, nggak perlu. Dia cukup tahu ilmu fikih juga nggak apa-apa. Terus dalam masalah kimia gini, ya panggil tim ahli kimia. Dalam masalah kedokteran gini, ya panggil tim ahli, dokter ahli dalam masalah kedokteran. Ucapkan gini, oh berarti dari situ secara fikih berarti. Jadi hakim itu tidak perlu harus orang yang tahu segala macam ilmu. Baik, jadi kasus tentang mati bareng, pendapat yang kuat adalah mereka tidak saling mewarisi karena tidak tahu. Kalau Anda sudah tahu, mungkin ada yang lihat, ya saya lihat itu masih kejang-kejang. Ini sudah mati. Kemudian akhirnya dia mati. Nah, berarti kita tahu ini bisa mewariskan ke sini. Jadi karena dia sudah mati, berarti warisan kepada ahli warisnya dia. Baik. Kasus yang kedua yang berhubungan dengan syarat ini, benar-benar mati dan benar-benar masih hidup, yaitu dinamakan dengan kasus Bang Thoyib. Apa kasus Bang Thoyib? Orang hilang. 2 lebaran nggak pulang-pulang, 2 puasa nggak pulang-pulang. Baik. Seseorang pergi merantau, yang mana di kampung dia punya rumah, punya tanah, punya ternak. Dia pergi merantau. Kemudian 2 tahun nggak ada kabarnya, 3 tahun nggak ada kabarnya. Padahal di kampung halaman ada istri, ada anak. Terus gimana ini? Bolehkah kita bagi hartanya?
Nggak boleh. Karena apa? Karena syaratnya belum terpenuhi, yaitu belum pasti mati. Kita baru boleh membagikan harta ini kalau sudah benar-benar mati. Berarti dia nggak ada, ya belum juga bisa mati, bisa nggak kan? Berarti nggak boleh bagi. Si istrinya boleh nikah lagi? Nggak boleh, karena belum dicerai dan belum ditinggal mati. Terus gimana? Sudah 3 tahun Ustaz. Ya sabar saja. Nah, sampai benar-benar dia kira-kira sudah mati, yaitu kira-kira umur dia sampai 100 tahun. 60 tahun kan belum tentu mati juga, 80 juga belum mati juga. Nah, jalan keluarnya adalah, kita lapor ke pengadilan agar pengadilan memutuskan dia mati secara de jure. Walaupun secara de facto dia masih baik. Ada di antara para ulama yang berpendapat seperti ini. Kita nunggu dia sampai umur 90 tahun. Ada. Kita tunggu dia sampai umur 70 tahun. Ada. Berbagai macam pendapat para ulama gara-gara tidak ada dalil secara spesifik dalam urusan ini. Namun pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam, semuanya diserahkan kepada keputusan hakim. Pertanyaannya, kenapa harus keputusan hakim? Kenapa kita nggak putuskan sendiri saja? Ayo keluarga duduk, kita putuskan saja bapak udah meninggal ini. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan mati tidaknya seseorang ini, ada yang berkaitan dengan perkawinan, ada yang berkaitan dengan harta. Perkawinan apa maksudnya? Si istri dia boleh nikah lagi atau tidak? Harta dia boleh dikuasai oleh orang lain atau tidak? Dan dalam syariat kita, pelanggaran dalam masalah perkawinan, pelanggaran dalam masalah harta, itu ada hukumannya. Dan hukumannya yang wajib, yang berhak menegakkan adalah waliul amri. Nggak bisa kalau ada orang berzina, mari kita rajam sama-sama. Nggak boleh. Ada pencuri, mari kita bawa ke tukang daging, kita potong tangannya. Nggak boleh. Yang boleh siapa menegakkan? Waliul amri. Nah, sebelum ibu kita menikah lagi, sebelum kita ngambil harta orang tua kita ini, maka yang berhak membolehkan, menentukan adalah waliul amri, agar tidak terjadi pelanggaran pada kita dalam harta bapak kita ini. Maka datang ke waliul amri. Nah, disinilah waliul amri harus berijtihad. Nggak boleh semerta-merta dia memutuskan, enggak. Itu diantara ijtihadnya adalah dilihat dulu bapak dia kemana. Misalnya, Pak, bapak kami hilang gimana? Udah 3 tahun nggak pulang-pulang. Orang tahu kemana? Malaysia. Nah, di sini Malaysia daerah aman-aman saja, biasa-biasa saja. Maka di sini hakim harus memberikan keputusan tidak semerta-merta, yaitu diberikan yang dinamakan muddatul intidhar. Masa penantian. Baik, kami putuskan kamu tunggu dulu selama 6 bulan ataupun 1 tahun. Kita akan ngecek, kita akan hubungi dubes di sana, kita akan gini untuk kita cek. 1 tahun, tunggu. Setelah 1 tahun kamu datang ke sini, tulis, keputusan hakim ditulis. Nanti setelah 1 tahun dia datang ke sana, Pak Hakim belum pulang juga. Kalau belum pulang berarti kita putuskan dia sudah meninggal. Tok. Benar meninggal dia? Belum tentu, tapi meninggal secara de jure. Qadhaan. Dalam fikih dikatakan secara qadhaan la haqiqatan. Baik, putus. Berarti wahai istrinya ini, Bu, silakan Ibu melakukan iddah 4 bulan 10 hari. Dari hari ini. 4 bulan 10 hari. Setelah itu baru Ibu boleh menikah lagi. Ya. Silakan hartanya boleh dibagi. Nah, adapun tiba-tiba kalau memang dia datang, Pak Hakim, bapak kami sudah lama hilang ini. Kemana perginya? Suriah. Oh, udah mati itu kayaknya.
Ataupun ke sebuah daerah yang baru-baru ini ada bencana alam, tsunami. Jadi, sudah mati itu ya. Cuma kita kasih waktu kamu tunggu 3 bulan. Selama 3 bulan ini kita akan mencari kabarnya. Oke, setelah 3 bulan datang, kita putuskan dia meninggal. Bu, Anda iddah 4 bulan 10 hari, hartanya boleh dibagi. Nah, itu namanya harus ada keputusan. Harus ada ini ya, keputusan hakim. Gara-gara Anda sedang melakukan dalam masalah kemaluan, dalam masalah pernikahan dengan masalah harta. Baik, sudah selesai ya. Aman, aman. Ibunya menikah lagi, hartanya dibagi. Pulang. Nah ini, piye Pak? Pulang, istrinya kira-kira senang atau enggak? Ini kok datang, udah 3 tahun kita nunggu-nunggu. Si anaknya juga, sapinya udah dibagi, tanahnya udah dibagi, udah kita jual. Ngapain datang? Udah kita sekap aja lah. Ya juga nggak boleh gitu ya. Gimana? Gimana? Kembalikan. Tunggu dulu, kalau antum tadi kita bicara masalah waris, ini mikirin istri orang gitu. Masalah istri itu nanti kita pikirkan itu. Masalah waris dulu lah. Kembalikan. Itu yang dinamakan dengan kaidah la ibrata bidzannil adh-dhahiru bidzannil dhahiri khata'uhu al-bayyin khata'uhu. Sudah, yang kemarin itu dihukumi secara de jure. Secara dominan persangkaan kita. Sekarang datang kenyataan. Berarti kembalikan. Namun tindakan kamu yang kemarin itu sah, nggak dosa. Kamu kemarin itu ngambil harta itu nggak dosa. Namun sekarang kembalikan. Ya seperti inilah, seperti kita ketemu barang orang di jalan, kita sudah umumkan. Kalau tadi kan sudah memberikan batas waktu nunggu kan, kita sudah umumkan 1 tahun, nggak ada yang nggak ketemu, kan boleh kita miliki. Kita nemu handphone, iPhone misalnya, ya kalau iPhone ketahuan punya siapa ya. Kita nemu harta misalnya, kemudian kita umumkan nggak ada yang miliki, kita miliki 1 tahun. Setelah kita miliki 1 pekan, setelah kita jual, kita miliki, datang orang. Pak, itu punya saya Pak, yang Bapak umumkan itu. Kok baru datang sekarang? Lah baru saya tahu pengumuman kemarin. Ayo kembalikan nggak? Kembalikan. Terus yang kemarin kamu gunakan itu? Boleh, itu diizinkan oleh syariat. Namun ketika dia datang tetap harus dikembalikan karena ketahuan siapa pemiliknya. Ya, tolong hartanya dikembalikan ya. Kalau orangnya meridhoi, kalau meridhoi sudah selesai. Kita nggak ngomong meridhoi. Kita ngomong hukumnya dikembalikan. Terus istrinya gimana ini? Untuk si istrinya ini, maka si laki-laki, si suami yang pertama ini diberikan pilihan. Dia boleh memilih, kembalikan maharku, dan kamu silakan sama suamimu baru, atau saya tetap mau kembalikan kepada kamu, pasah pernikahan kamu itu. Ayo, nah disinilah makanya bapak-bapak ataupun laki-laki, kalau nikah itu maharnya tolong dibanyakin. Ya, mahar tolong dibanyakin. Biar nanti menuntut, kembalikan maharku yang 50. Yang 50 gram dulu itu. Nah, ini enggak kembalikan maharku. Mau kena sama sajadah. Tinggal dilempar aja, diambil ini katanya. Iya kan? Kembalikan maharku dulu. Aku nggak mau lagi mengambil sisa, nggak mau, kembalikan maharku. Ayo berapa maharmu dulu? Ya 70 gram emas. Nah, lumayan kan? Bisa jadi mahar lagi untuk yang lain kan? Jadi yang diberikan pilihan siapa?
suami si yang berhak memberi pilihan siapa? Si suami yang pertama ini. Dan ini pernah kejadian Pak ya, di korban tsunami Aceh. Antar pengungsi di rumah pengungsian terjalin ikatan cinta, akhirnya nikah. Nikah, suaminya pulang dari Thailand. Karena dia terapung-apung di lautan, ditolong oleh nelayan Thailand. Zaman dulu kan belum ada Facebook kan? Belum ada WhatsApp, Facebook ya, baru teleponan sama SMS saja. Ya sudah ditolong dibawa ke sana. Mungkin juga jauh dari dubesnya. Pokoknya tiga, baru pulang istrinya sudah menikah lagi. Ini bisa jadi judul sinetron ini. Baik, ya ini yang diantara hubungan syarat, ya, kasus yang ada hubungannya dengan syarat waris. Begitu juga yang banyak dibahas oleh para ulama, yaitu tentang mati otak. Mati otak. Ya, silakan untuk tanyakan kepada Pak Dokter, Insya Allah paham dalam hal ini. Mati otak itu orangnya masih hidup. Secara kedokteran dia hidup, cuma otaknya mati, tinggal nunggu waktu ataupun keajaiban bisa sembuh, ataupun waktu tinggal dia dicopot respiratornya itu bisa mati. Apa hukumnya? Ulama sudah membahas apa hukumnya membagi harta orang dalam kondisi mati otak. Jawabannya adalah belum boleh dibagikan karena belum pasti mati. Baik. Adapun yang kasus yang ketiga yang dinamakan dengan warisan untuk janin. Apakah janin yang ada di rahim si istri yang ditinggal mati ini mewarisi atau tidak? Insya Allah akan kita lihat, karena ada hubungannya dengan kalau orang itu sudah pasti mati, tapi janin ini belum tentu hidup. Apakah terpenuhi syarat atau tidak? Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bu. Coba doang Ibu, apakah ada? Coba diulangi. Baik. Iya. Apakah ada pedoman khusus pada seorang hakim untuk memutuskan dia mati secara de jure atau tidak? Jawabannya tidak ada, karena tidak ada dalilnya. Berarti kalau tidak ada dalilnya, Ustaz, ijtihad. Yang jelas di sini si hakim harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap ijtihad dia. Dia sudah berijtihad sebenar-benarnya, sekuat-kuatnya. Makanya tadi kita tunggu, dan masa tunggu ini bukan hanya tunggu tok, benar-benar dicari secara kekuasaan dia. Ayo tanya polisi ke timnya gini, ke tim saya tuh, saya cari berita di suaminya ke Mesir misalnya, cari berita di Mesir selama hilang sampai sekarang ada kejadian apa saja. Apakah ada kejadian tenggelam, ada kejadian runtuh, ini ada kejadian itu. Harus dilihat. Dari situlah nanti berarti dia memutuskan mati itu berdasarkan dominan keyakinannya. Anak nggak mengatakan keyakinan karena nggak yakin. Dominan zon itu sangka. Nggak boleh persangkaan praduga belaka, nggak boleh. Tapi dengan dominan praduganya. Setelah apa? Setelah diteliti. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan, oh harus nunggu sampai 70 tahun. Karena setelah 70 tahun ya biasanya dia kebanyakan orang mati. Itu pun kan praduga ternyata. Bisa jadi dia masih hidup umur 80 tahun. Nah, namun kalau sampai menunggu sampai sekian, mudaratnya besar. Yaitu istrinya ini ya
Ya, nggak bisa nikah-nikah, hartanya masih seperti itu, muntarat besar. Jadi kalau ditanya apakah ada pedoman khusus secara dalil, tidak ada, namun itu tetap ijtihadnya Pak Hakim dan benar-benar harus berijtihad, nggak boleh hanya memutuskan secara praduga kosong belaka. Baik. Ya, silakan. Ya. Oh gitu, ya. Itu masalah kehilangan itu 24 jam juga boleh dilaporkan, Bu, nggak masalah. Kapanpun dilaporkan nggak masalah. Namun yang kita dengar adalah yang harus kita jadikan pedoman adalah keputusan hakimnya. Sejak dia meninggal sampai dia diputuskan mati secara de jure itu berapa lama waktu penantian. Adapun kita melaporkan terserah, kita mau lapor hilang begitu saja kita laporkan, 24 jam kita laporkan, orang hilang mungkin secara kepolisian baru dianggap masuk laporan setelah 24 jam. Ya. Itu kalau kita melaporkan kapan saja terserah. Hakimlah yang memutuskan waktu penantiannya kapan. Ya mungkin seperti di zaman kita ini banyak penculikan misalnya ya. Banyak penculikan, kemudian nanti ditemukan sudah mati tanpa organ misalnya. Akhirnya nanti diputuskan oleh hakim. Ya, berapa lama untuk penantian? Anda nggak tahu apakah di Indonesia ada undang-undang khusus dalam masalah penantian di sini. Ya, Anda yakin ada itu ya, tapi Anda nggak tahu berapa. Cuma kalau kita lapor kapan, boleh lapor kapanpun terserah kita. Baik. Dalam masa itu misalnya kami perempuan kita selingkuh. Nah itu apakah masih dapat langkah misalnya langkah belanja menjadi suaminya yang benar? Kalau talak 1 dan 2 itu masih mendapatkan nafkah. Talak 1 dan 2 masih dapat nafkah. Talak 3 yang sudah tidak mendapatkan nafkah lagi. Kalau dia selingkuh, selingkuh itu bisa dinamakan dengan nusyuz ya. Dan wanita yang nusyuz durhaka kepada suaminya. Nusyuz itu durhaka kepada suaminya, di antara bentuk durhaka yaitu tidak mau diajak untuk berhubungan suami istri. Kalau suaminya istrinya nusyuz, maka selama masa nusyuz itu dan dia tidak tobat, tidak kembali taat kepada suaminya, maka di situ dia tidak wajib untuk menafkahi. Gara-gara nusyuz. Nah, apakah selingkuh bisa dimakan nusyuz? Ya menurut Anda ya itu termasuk nusyuz yang lebih besar itu. Bukan hanya tidak mau digauli, malah dia digauli oleh laki-laki lain. Jadi kalau di antara faktor boleh tidak menafkahi yaitu gara-gara suami istrinya nusyuz. Itu bukan hanya dalam masalah sudah dicerai ataupun masa iddah. Walaupun masih masa tanpa dicerai, masih satu suami istri, belum dicerai pun kalau dia nusyuz tidak wajib untuk dinafkahi. Baik, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.